pembahas Raperda penyelenggaraan Kota Layak Anak melakukan kunjungan kerja ke Polresta Yogyakarta diterima langsung Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia, dan jajaran pada Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Cahyo Wibowo, Ketua Pansus Raperda Kota Layak Anak, menjelaskan pertemuan dengan Kapolresta dan jajaran untuk mencari masukan guna melengkapi bahan penyusunan Raperda Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak, terutama terkait upaya pembinaan dan pemberian sanksi. Jadi kami Panitia Khusus Raperda Kota Layak Anak hari ini melakukan kunjungan kerja ke Polresta Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua menjalin silaturahmi, dan yang ketiga kami meminta masukan dari teman-teman Polresta Kota Yogyakarta terkait dengan pembahasan Raperda Kota Layak Anak. Karena kami Panitia Khusus mempunyai semangat agar Raperda yang nanti menjadi Perda Kota Layak ini menjadi perda yang benar-benar bisa diimplementasikan dan bisa menjadi efek jera bagi pelaku perbuatan kriminal. Dan kami juga mengusulkan di dalam pembahasan itu agar ada sanksi-sanksi, tetapi sanksi yang lebih bersifat preventif, sanksi yang lebih bersifat pencegahan, sanksi yang lebih bersifat kepada pembinaan atau pendidikan. Dan tadi kami diskusi dengan teman-teman Polresta, kami mendapatkan jawabannya dan mendapatkan beberapa masukan yang cukup baik, yang menurut kami ini nanti bisa kami konsep menjadi frasa pasal ayat yang akan coba kami masukkan ke dalam Raperda Kota Layak Anak. Contoh salah satunya terkait dengan pembinaan, karena tadi dari Pak Polresta ya, itu menyampaikan bahwa anak-anak sekarang tidak ada yang ditakuti itu ya. Orang tua sudah tidak ditakuti itu, mungkin Tuhan pun sudah tidak ditakuti itu ya. Maka bisa jadi dengan pola pembinaan tadi yang melibatkan teman-teman kepolisian yang tujuannya untuk membina, bisa jadi anak-anak itu justru akan jerah. Kalau Raperda ini masa pembahasan 1 tahun, jadi Desember itu sudah harus diparipurnakan, sehingga kami masih punya waktu untuk melakukan sinkronisasi dengan stakeholder atau masukan-masukan dari stakeholder yang ada di Kota Yogyakarta. Salah satunya tadi Pak Kanit Jarse ini masukannya luar biasa, Pak Rizky ya. Jajaran Polresta Yogyakarta menyambut baik audiensi Pansus DPRD Kota Yogyakarta pembahas Raperda penyelenggaraan Kota Layak Anak dan siap bersinergi mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak secara nyata. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak kategori paripurna harus didukung dengan penyelesaian berbagai persoalan yang marak terjadi di Yogyakarta akhir-akhir ini, terutama kasus kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan yang melibatkan anak dan remaja sebagai pelaku harus dituangkan secara rinci dalam Raperda. Jadi terima kasih. Kami pada pagi hari ini kami menerima audiensi dari rekan-rekan kami dari DPRD Kota Yogyakarta terkait masalah Raperda Kota Layak Anak. Memang kami menganggap ini isu yang sangat sensitif dan isu yang sangat booming pada akhir-akhir ini ya, karena kejahatan yang melibatkan anak berkonflik itu cukup tinggi, sehingga memang membutuhkan pikiran dan kerjasama bersama, sehingga kerjasama dan pikiran tadi disambut baik oleh anggota DPRD Kota dengan Raperda Kota Layak Anak, yang mana mungkin audiensi ini salah satunya ke Polresta Yogyakarta. Kami tadi telah memberikan masukan-masukan, memberikan gambaran. Semoga masukan dan gambaran yang telah kami berikan tadi bisa berkontribusi lah nanti terkait masalah aturan yang akan dibuat. Karena memang seperti yang disampaikan tadi, ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian, bukan hanya tugas anggota DPRD aja, bukan. Tapi ini memang ini tugas dari baik itu dari terkecil, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat dan pemerintah, yaitu mungkin kami
DPRD sama polisi masuknya di pemerintah. Memang ini semua nanti tadi kami memberikan masukan agar tugas dan tanggung jawab setiap sektor, baik dari apa itu kewajiban dan tanggung jawab dari keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan pemerintah itu apa, harus dituangkan dalam aturan tersebut sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab, karena tanggung jawab dan kewajiban sudah tertuang dalam aturan tersebut. Dr. Edi Wijayanti, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta menyebut, harapan terbesar dari penyusunan raperda ini adalah agar aturan tersebut tidak sekedar menjadi dokumen tertulis di atas kertas, melainkan benar-benar bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan dengan dukungan penuh dari semua pihak. Jadi memang untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota layak anak itu tidak bisa hanya satu atau dua, tetapi betul-betul kolaborasi baik itu di seluruh OPD di pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian dengan OPD juga yang instansi vertikal, misalnya kayak Bapas, LPKA, Kumham, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lain sebagainya, instansi vertikal semuanya. Begitu juga dengan APH ya, karena kami juga ada di pemerintah Kota Yogyakarta adalah forum SPPA, jadi sistem peradilan pidana anak. Nah, forum SPPA ini juga berkumpul di situ seluruh APH, baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian juga dari semua LPKA, kemudian Bapas, kemudian Kumham, dan lain sebagainya. Ini bergabung dalam forum sistem peradilan pidana anak untuk menyelesaikan dan membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang Kota Layak Anak Kota Yogyakarta merupakan perubahan atas Perda tentang Kota Layak Anak tahun 2016. Perubahan Perda mendesak dilakukan karena beberapa alasan, yaitu penyesuaian dengan regulasi terbaru serta perkembangan dinamika sosial yang ada. Jika pada perda sebelumnya hanya mengatur 8 item perlindungan khusus bagi anak, dalam raperda baru ini cakupannya diperluas menjadi 15 item anak yang memerlukan perlindungan khusus. Cakupan ini kini mencakup anak-anak yang terjerat kasus narkoba, terorisme, dan kondisi khusus lainnya. Perda baru ini mengakomodasi adanya indeks perlindungan anak yang berfokus pada dampak nyata bagi anak-anak di Kota Yogyakarta, bukan lagi sekedar berfokus pada hasil administratif.